Selamat siang pemirsa, saya Dwi Wahyuningsih kembali menemani Anda dengan berita terbaru. Kita mulai dari Banjarnegara yang dikenal dengan ragam kulinernya yang khas. Sayangnya, kuliner Banjarnegara yang dulunya selalu ramai oleh wisatawan dan warga lokal, kini tampak sepi. Menurut data yang kami peroleh, penurunan jumlah pengunjung ini mulai terasa sejak tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 pertama kali melanda. Meski pandemi sudah mulai mereda, sektor kuliner di Banjarnegara tampaknya masih belum pulih sepenuhnya. Banyak pedagang mengeluhkan sepinya pembeli dan beberapa di antaranya bahkan terpaksa menutup usaha karena tidak sanggup menanggung beban operasional. Kondisi ini tentu saja berdampak langsung pada pedagang di daerah tersebut. Untuk mengetahui situasi lebih lanjut, kita akan terhubung dengan rekan kami, Pandu Perdana, yang berada di lokasi. Silakan Pandu Perdana. Saat ini saya berada di kawasan kuliner Banjarnegara yang dulunya menjadi tujuan favorit bagi para wisatawan untuk mencicipi makanan khas daerah ini. Namun, jika kita lihat sekarang, banyak warung yang kosong tanpa pengunjung. Menurut para pedagang, penurunan pengunjung ini sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Saya akan berbicara dengan salah satu pedagang yang sudah cukup lama berjualan di sini. Mari kita dengarkan cerita dan keluhannya. Bapak, selamat pagi Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Sutarmo. Sutarmo, baik Pak. Sudah berapa lama Bapak berjualan di sini? Ya, saya ini kan boleh dikatakan anak emigrasi dari alun-alun ya. Jadi pindah dari alun-alun ke sini. Karena dari ke sini tuh kata pemerintah itu kan biar alun-alun tambah bersih, rapi dan indah katanya. Maka kita ditampung di sini. Di sini ya bagi saya tidak ada masalah bagi saya. Kalau awalnya itu kan, tapi kalau untuk sekarang ini kan ya memang keadaan semuanya lagi seperti inilah, sepi gitu. Dalam beberapa bulan terakhir bagaimana kondisi usaha Bapak? Kalau yang terasa sekali sehabis corona. Corona malah masih bagus. Tapi setelah sehabis corona kita langsung kayaknya seperti gimana ya, ada tragis sekali, 50% dari pendapatan seperti biasa, turunnya itu 50%. Berapa rata-rata pendapatan per hari sekarang dibandingkan sebelum pandemi Pak? Kalau sebelum pandemi ini pendapatan bukan kunjungan ya. Iya, pendapatan kita jualan bukan kunjungan. Dia bisa dapat 500 ke atas, kadang-kadang dari 1 juta lebih gitu. Tapi kalau untuk sekarang ya standar 500 itu udah bagus. Sangat menurun sekali itu. Kalau untuk 50% lebih lah kita turunnya dari habis corona itu. Baik Pak, menurut Bapak apa yang menjadi penyebab utama turunnya jumlah pengunjung dan bagaimana harapan Bapak ke depannya? Nah, kalau itu memang sudah merata ya. Jadi ini kan karena apa kita menurunnya pembeli, jarangnya orang keluar dari rumah itu karena sekarang ini kan lagi musim pendaftaran anak sekolah. Apalagi yang anak sekolah sekarang kan ada yang tur itu ya. Oh, iya. Nah itulah. Jadi itu kan sebenarnya tuh kalau tur bagi saya itu nggak penting tapi nggak penting gitu. Nah, kalau kecuali kalau studi banding ke pabrik apa itu boleh. Bagi saya tuh kalau sebenarnya kalau tur itu keberatan. Begitu Pak. Keberatan kalau bagi saya itu kalau tur itu. Jadi kalau studi banding misalnya ke pabrik sepatu, pabrik baju atau pabrik benang itu memang harus gitu loh. Apalagi turnya ke Bali. Ke Bali itu kan bagi saya itu kan ya seperti itulah kan, di Bali namanya Bali kan. Nah, iya. Baik Pak, apakah Bapak atau pedagang lain di sini pernah mengadakan diskon atau promosi untuk menarik pengunjung? Itu kalau diskon nggak ada. Justru malah kalau diskon itu lebih parah karena bahan pokoknya sudah naik semua.
bahan pokok udah naik ya karena pandemi gini kan. Jadi seperti minyak yang biasanya 14.000 sekarang 17.000 per liter. Itu per liter loh, bukan kayak. Nah terus misalnya kayak beras yang biasanya 12,5 13 sekarang sampai 16 15 gitu. Jadi kalau untuk diskon nggak ada, cuman kalau untuk mengadakan acara hiburan apa ada acara-acara di panggung itu memang sering, bahkan setiap minggu pasti rutin. Oh ya, baik, terima kasih Pak atas waktu dan penjelasannya. Semoga usaha Bapak kembali ramai dan terus berjalan ya Pak. Amin. Jadi demikianlah kondisi nyata di lapangan, di mana para pedagang kuliner Banjarnegara saat ini tengah berjuang untuk bertahan di tengah menurunnya jumlah pengunjung. Terima kasih. Sekian laporan kami mengenai sepinya sektor kuliner di Banjarnegara. Semoga ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk memulihkan keadaan dan menarik kembali minat pengunjung. Saya Dwi Wahyuningsih dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas.